Baik, selamat malam rekan-rekan peserta diklat. Assalamualaikum Selamat malam, warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa kabar malam ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Adam. Sehat, Bapak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam tetap semangat ya. Amin. Ya di hari-hari terakhir ini. Semoga tekad kita masih seperti kemarin-kemarin, tetap fokus ya. Baik teman-teman, ya setelah kita berjibaku dengan jaringan malam ini, mungkin saya akan mengajak kita untuk kembali bersemangat supaya kita tidak jenuh. Ya, Bapak Ibu, mungkin nanti kalau saya bilang SMK kita sama-sama teriak pelan saja bisa. Kalau saya bilang vokasi, kita bilang sama-sama kuat. Kalau saya bilang SMK PK, yes. Jadi Bapak Ibu bisa biar kita lebih semangat. Jadi SMK bisa, vokasi kuat, SMK PK yes, yes. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu seperti itu bisa ya. Halo? Iya, bisa. Iya. Oke, kita mulai biar kita kembali bersemangat. SMK Bisa. bisa. Vokasi Kuat. kuat. SMK PK yes. Iya. Baik Bapak Ibu, tadi adalah bagian dari rangkaian untuk kita kembali tetap fokus pada materi kita malam ini. Jadi mungkin salah satu dari Bapak Ibu yang bisa mewakili untuk memimpin doa kita pada kesempatan ini. Silakan siapa yang bisa? Mungkin Pak Rifai, Ya. Bu Linda atau Baik. Bu Plasna. Ya. Mungkin saya Pak Adam. Ya, silakan Pak Fai. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita memulai pelatihan pada malam hari ini, mari kita menundukkan kepala sejenak, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Pak Fai. Semoga apa yang kita perbuat malam ini mendapatkan perlindungan dan barokah dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita pada sesi ini kita akan berbicara tentang apa yang sudah kita kerjakan sehari-hari, apa yang sudah pernah kita alami, dan apa yang sudah kita laksanakan. Jadi tema besar pada pertemuan kita pada kesempatan ini tak lain dan tak bukan adalah tentang pendidikan. Nah, pendidikan yang saya akan bawakan ini adalah kaitannya dengan pendidikan Tuturi Handayani. Pendidikan menurut Tuturi Handayani. Jadi kalau dari SD, SMP, SMA, Mungkin jaringan, Bapak. Oh ya, lanjut. ya, saya ulangi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya pandangan tentang pendidikan bisa disampaikan sebelum saya masuk ke materi utama. Pak Fai. Ya. Ya, baik. Pak Adam, mungkin saya menyampaikan kembali apa yang
Bapak Pendidikan Indonesia pernah sampaikan, semboyannya yang sangat terkenal yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangungkarso, Tuturi Handayani. Di mana maksudnya itu bahwa yang di depan itu akan menjadi teladan, dan yang di tengah membangun semangat, dan yang di belakang itu memberikan dorongan. Dan itu yang diharapkan bagi kita sebagai guru-guru untuk menerapkan itu ketika kita melaksanakan pembelajaran atau kegiatan-kegiatan di sekolah. Mungkin dari saya seperti itu, Pak. Ya, itu dari Pak Fai, bagus sekali. Punya dasar ya teoritis, lugas ya, dan aplikatif, karena hampir di SD, bukan hampir, sering ya kita gunakan topi bertuliskan Tuturi Handayani, mungkin sudah tidak asing lagi, atau atribut yang lain. Mungkin ibu-ibu, Ibu Klasina dan Ibu Linda. Ya, kalau sudah tidak ada, mungkin langsung saja kita masuk ke materi. Bu Linda. Ya, Bapak Ibu peserta pelatihan, Pak Fai, Bu Linda, dan Bu Klasina yang berbahagia. Tema kita yaitu ya memahami lebih dekat tentang hakikat pendidikan. Ya, pandangan-pandangan teoritis dari Ki Hajar Dewantara ditambah dengan beberapa pemikiran lain. Jadi kita bahas pertama adalah apa arti pendidikan. Jadi pendidikan di sini dimaksudkan ya, sebagai gabungan dari dua kata. Ya, jadi ada dua aspek, yaitu pendidikan dan pengajaran, didik dan ajar. Jadi intinya didik dan ajar. Jadi sebenarnya yang dinamakan pengajaran itu sendiri merupakan salah satu bagian dari pendidikan, dan pendidikan bagian dari pengajaran. Jadi maksud dari pengajaran itu tidak lain juga adalah cara memberikan ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak maupun baik lahir maupun batin. Nah, secara umum pengertian pendidikan berdasarkan apa yang dapat kita saksikan dalam berbagai jenis pendidikan diartikan sebagai tuntunan. Jadi pendidikan itu adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud dari pendidikan itu adalah menuntun. Jadi secara kodrati, segala kodrati yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ini sesuai ya dengan tujuan pendidikan kita untuk mencerdaskan anak bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang berikut, pendidikan sebagai tuntunan hidup. Ya, jadi orang tua-tua kita pernah mengatakan bahwa dengan belajar kita akan mengenal dunia. Kita akan mengenal dunia dengan belajar atau membaca. Jadi belajar minimal untuk mengenal diri kita sendiri dan lingkungan. Nah, ini yang disebut dengan tuntunan hidup. Nah, sedangkan di sini tuntunan itu adalah dalam tumbuh kembangnya anak kita, artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Jadi anak-anak itu sebagai manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Jadi kita sebagai pendidik itu hanya hanya mencoba untuk memberikan warna. Ya, Tuhan sudah memberikan dasar-dasar penghidupan berupa akal, kita sebagai pendidik hanya menambahkan. Jadi perlukah tuntunan dalam pendidikan? Ya. Menurut ilmu pendidikan, hubungan antara dasar dan keadaan itu terdapat adanya konvergensi. Artinya keduanya saling berpengaruh, sehingga garis dasar dan garis keadaan itu selalu tarik-menarik dan akhirnya menjadi satu. Jiwa anak dalam kekuasaan pendidikan. Nah, istilah dasar jiwa itu keadaan jiwa yang asli menurut kodrat sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar diri. Dengan kata lain, keadaan jiwa
yang dibawa oleh anak ketika lahir di dunia. Mengenai dasar jiwa yang dimiliki anak-anak itu, terdapat 3 aliran yang berhubungan dengan soal adanya pendidikan. Yang pertama, anak yang lahir di dunia diumpamakan sebagai helai kertas yang belum tertulis atau yang kita kenal dengan teori tabula rasa itu. Yang kedua adalah aliran negatifme, bahwa anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulis sepenuhnya sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Dan yang ketiga, berikutnya, yang ketiga ialah aliran yang dikenal dengan convergence teori. Teori ini mengajarkan bahwa anak dilahirkan diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulis penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Nah, ini adalah dasar kita harus menguasai tabiat